Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Hayatus Syifa, salah seorang ahli teknologi dalam bidang pendidikan. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai bagaimana implementasi dari sebuah sistem asesmen adaptif berbasis AI. Nah, sebelumnya saya sudah memahami bagaimana kekhawatiran dari Bapak, Ibu dosen, serta rekan mahasiswa mengenai bagaimana implementasi dari asesmen ini. Namun, coba kita pikirkan atau coba kita lihat dari sisi yang berbeda. Bagaimana sih asesmen ini yang berbasis AI ini sebenarnya juga memiliki kemudahan bagi kita semua di balik kekhawatiran Bapak, Ibu dosen, serta rekan mahasiswa. Nah, karena asesmen adaptif berbasis AI ini akan dapat mempermudah terutama bagi Bapak Ibu dosen dalam penilaian kepada mahasiswa. Nah, di mana hasilnya itu nanti akan diperoleh lebih cepat, lebih jelas, kemudian otomatis serta dapat memberikan feedback yang lebih personal kepada mahasiswa. Tentu jika mahasiswanya sangat banyak, tentu akan menyulitkan Bapak Ibu dosen dalam memberikan feedback yang lebih personal kepada mahasiswa. Nah, asesmen berbasis AI ini dapat memungkinkan, mempermudah, serta membantu Bapak Ibu dosen dalam memberikan feedback yang lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh rekan mahasiswa. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu dosen serta rekan mahasiswa bagaimana sih kerjanya nanti jika jika asesmen berbasis AI ini dapat diimplementasikan. Nah, yang pertama, sebelumnya Bapak Ibu dosen perlu membuat bank soal yang soalnya itu berisi tingkat soal berjenjang. Nah, di dalam bank soal ini ada soal yang sulit, ada soal yang sedang, ada soal yang mudah. Nah, nanti setelah dimasukkan kepada asesmen adaptif berbasis AI ini, AI akan membantu mengatur tingkat soal yang akan diberikan kepada mahasiswa. Nah, jadi nanti akan ada soal yang mudah, akan ada soal yang susah, kemudian juga akan ada soal yang sedang. Nah, setelah soal dimasukkan kepada asesmen menggunakan LMS atau yang dimiliki oleh universitas misalnya, nanti mahasiswa akan mengerjakan asesmen tersebut. Nah, sesuai dengan tingkat soal yang diberikan oleh sistem AI tadi. Nah, kemudian setelah mahasiswa mengerjakan asesmen tersebut, maka nantinya mahasiswa akan memperoleh skor, nilai, kemudian juga akan memperoleh feedback dari asesmen yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian yang terakhir, setelah diproses oleh AI, dosen juga dapat memperoleh data bagaimana perkembangan pemahaman atau materi mahasiswa ini, sehingga dosen juga dapat memperoleh informasi mengenai mahasiswa ini sudah berapa persen yang bisa menjawab pertanyaan ini, atau mahasiswa ini pada kelas ini sudah berapa persen mampu memahami konsep materi ini. Nah, dengan memahami yang seperti itu, dosen akan lebih mudah dalam memberikan intervensi kepada mahasiswa terkait permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana hasil dari implementasi asesmen adaptif berbasis AI ini jika rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen setuju memilih mengimplementasikan asesmen ini. Nantinya Bapak Ibu dosen seperti yang sudah dijelaskan tadi akan membantu Bapak Ibu dosen dalam memberikan intervensi pembelajaran yang lebih personal kepada mahasiswa. Nah, seperti contohnya nih, dalam suatu mata kuliah, Bapak Ibu dosen memberikan asesmen kepada mahasiswa pada suatu konsep materi. Nah,
AI ini nantinya akan memproses data tersebut setelah mahasiswa menjawab asesmen. Kemudian misalkan dalam satu kelas nantinya ada AI memberikan informasi bahwa ada sekitar 65% mahasiswa yang nilainya kurang dari 50. Nah, pada konsep materi ini misalnya. Nah, dari sana dosen dapat memberikan intervensi yang lebih personal kepada mahasiswa yang berjumlah 65% ini dengan memberikan seperti micro teaching lebih lanjut atau dengan mengulangi materi yang belum atau materi konsep yang belum dipahami oleh kelompok mahasiswa yang 65% tersebut, sehingga dosen tidak perlu mengulang materi kepada seluruh mahasiswa karena mahasiswa lainnya itu kemungkinan besar sudah memahami materi tersebut. Nah, kemudian untuk rekan mahasiswa juga dapat menggunakan hasil dari implementasi asesmen berbasis AI ini, di mana AI ini akan memungkinkan menampilkan grafik kemajuan dari mahasiswa. Nah, sehingga mahasiswa dapat memahami bagaimana sih grafiknya atau bagaimana presentasi kemajuannya pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu-minggu selanjutnya. Sehingga jika dia memiliki penurunan grafik pada minggu ketiga misalnya, dia dapat mencari bagian yang materi mana sih sebenarnya dia masih kurang paham. Nah, sehingga dia dapat melakukan latihan soal atau mempelajari materi, mengulangi materi lagi atau bertanya kepada dosen mengenai konsep yang masih belum dipahaminya. Nah, selain itu, asesmen berbasis AI ini juga memungkinkan memberikan feedback yang personal tadi seperti yang sudah saya jelaskan, sehingga seperti misalnya AI memberikan feedback seperti kamu sudah memahami materi ini, tetapi kamu masih harus lebih fokus pada konsep yang ini. Nah, kemudian atau lagi AI bisa memberikan feedback seperti kamu sudah skormu sudah bagus untuk minggu sekarang dan sudah naik 10% dari minggu sebelumnya. Nah, pertahankan lagi kinerjamu. Nah, dari sana mahasiswa tentu dapat membenahi diri agar lebih memahami di mana konsep dia yang masih kurang paham atau di mana konsep yang menjadi kelebihannya, sehingga nanti dapat diolah oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendapatkan nilai evaluasi akhir atau asesmen akhir dengan lebih baik dengan nilai yang memuaskan. Nah, berarti begitulah atau sekian manfaat atau bagaimana sistem yang akan Bapak Ibu dosen serta rekan mahasiswa lalui nantinya jika memang akan mengimplementasikan asesmen adaptif berbasis AI ini. Nah, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan atau ada kritikan atau ada hal yang perlu disampaikan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.